kami akan mewawancarai salah satu narasumber anak art yang bernama Kak Manik. Sebelum kami memulai video podcast, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Putra Aditya, absen 13. Perkenalkan, nama saya Guna Saputra, absen 14. Perkenalkan, nama saya Made Bekana Suara, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Iwayane Kalimbawa, absen 16. Perkenalkan, nama saya Ibu Ananda Kajendra Putra, absen 10. Halo. Halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok Bala Bali Junior. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama narasumber yaitu Kak Mani. Jadi di sini tema kami adalah kesenian tari. Halo Kak Mani. Halo. Izin bertanya nih, apa saja bidang prestasi kakak dalam seni tari ini? Atau seni-seni budaya dalam bidang tari? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Manik, umur saya 15 tahun, dan saat ini saya sedang menduduki bangku sekolah menengah ke atas. Jadi kalau misalnya ditanya tentang prestasi terkait di bidang tari, sebenarnya saya sudah tertarik dan mengikuti tari, khususnya di seni tari itu dari umur saya 3 tahun. Dari 3 tahun saya belajar di sanggar, dan juga saya juga memang memiliki hobi dari tari. Dan memang dari kakek dan nenek saya dan juga dari leluhur saya yang memang suka dalam seni, khususnya seni tari. Kalau misalnya ditanya tentang prestasi, dari dulu dari SD saya suka mengikuti lomba tari. Salah satunya saya pernah menjadi juara 2 dari lomba tari condong Sebali, tingkat Sebali. Itu saya sudah lupa di mana diadakannya, tapi itu kalau nggak salah di bagian Kute atau Legian. Terus itu juga waktu SD sebenarnya saya lumayan banyak banget. Mungkin saya nggak bisa jemputin satu-satu. Dan mungkin sudah ada ratusan lomba, cabang lomba yang sudah saya ikuti. Mulai dari condong, margapati, dan lain sebagainya. Lalu untuk di SMP, saya sempat off untuk di seni tari karena memang saya tidak melanjutkannya lagi. Namun di akhir itu saya mengikuti komunitas namanya Komunitas Naluri Manca. Di sana saya berkembang, di sana saya juga belajar tentang seni tari khususnya di etnik modern, tari khusus etnik modern. Nah, di sana saya mengikuti banyak sekali event seperti HUT Kota Denpasar Festival Seni Bali Jani. Dan itu merupakan salah satu pengalaman besar dan itu bisa saya bilang sebagai prestasi saya atau pencapaian saya selama ini di bidang tari. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman saya yang lain ingin bertanya. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan saya yaitu bagaimana kesan dan pesan kakak dalam mengajari anak-anak dalam seni tari. Mungkin pesan apa yang bisa membantu anak-anak dalam memang memotivasi untuk anak-anak memang lanjut berkembang di bidang seni tari. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus. Bagaimana kesan saya selama mengajar? Kebetulan saya juga sempat beberapa kali mengajar sanggar. Itu mungkin cuma 8 kali aja, tapi kesan saya itu sangat seru sekali. Kenapa? Karena di sana saya menemukan banyak sekali adik-adik yang banyak umurnya dari tingkat SD, TK, SMP, bahkan ada yang belum TK alias masih ada yang 3 tahun. Di sana kesan saya selain seru itu tentunya juga melelahkan. Kenapa? Karena mereka itu anak kecil, terutama banyak juga yang 3-5 tahun itu kadang suka ngerengek kalau semisalnya ditinggal sama orang tuanya ataupun yang lainnya itu mereka cepet banget nangisnya. Jadi itu mungkin agak nguras energi ketika ngajar, tapi nggak apa-apa banget karena di sana kita juga belajar gimana sih caranya nenangin anak-anak yang lagi emosional ataupun lagi nangis kayak gitu. Terus itu buat pesan dari saya itu sebenarnya cukup banyak sih ya untuk adik-adik semua, dari terutama yang masih TK, SD atau SMP. Menurut saya tetap lestarikan seni itu, terutama seni tari, karena seni tari itu sangat identik sekali di Bali, sangat populer sekali di Bali. Dan kita sebagai pemudi atau pemuda-pemudi itu wajib untuk melestarikannya. Kenapa? Karena dari saya sendiri, saya dari dulu memiliki moto hidup, yaitu seni untuk hidup, hidup untuk seni. Karena sejatinya bahwasanya seni itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah punah. Menurut saya, pesan saya bagi adik-adik semuanya, teruslah melestarikan seni itu.
Karena seni itu merupakan anugerah terindah dari leluhur kita. Karena dari seni juga, terutama di seni tari, kita bisa menyampaikan pesan atau makna itu melalui gerakan yang indah seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Manik sudah menjawab pertanyaan dari Eka. Mungkin Kakak Wiguna mau memberikan pertanyaan kepada Kakak Manik. Oke, makasih atas waktunya. Sebelum itu, kan kakak ini suka menari. Pasti ada tokoh atau panutan yang memotivasi kakak dalam menari. Tolong jelaskan kak, siapa aja tokoh panutan kakak. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Kalau dibilang tokoh siapa yang memotivasi saya untuk berkembang di seni tari itu, tokoh pertama dan first dan paling pertama itu pastinya adalah ibu saya. Kenapa? Karena saya memiliki bakat ini juga dari turun-temurun, dari kakek saya, dari nenek saya, dan dari ibu saya tentunya. Di sana saya menjadikan mama saya sebagai panutan bagi saya. Dan juga yang kedua itu adalah kakak saya. Kenapa saya bisa menjadikan dia motivasi bagi saya? Karena menurut saya dia benar-benar gigih dalam seni, khususnya seni tari. Saat ini dia sedang berkuliah di Institut Seni Indonesia, di ISI. Dan dia juga menekuni di bidang seni tari. Dia juga sering menjadi koreografer dan dia juga pernah mengikuti ajang perlombaan Amazing Dance Indonesia di Jakarta pada saat itu dengan kelompok Bala Bali juga, dan mungkin memang belum bisa juara, tapi dari sana saya memotivasi diri saya agar bisa menjadi seperti dia. Terus untuk tokoh yang lain mungkin saya akan menempatkan Ibu Arini. Kalau kalian tahu Ibu Arini itu siapa, jadi itu adalah seorang maestro seni tari ya. Dan saya sangat kagum kepada beliau, dan beliau juga sempat menjadi motivasi saya dalam seni tari seperti itu. Ya, segitu sangat bagus ya jawabannya. Jadi tokoh yang pertama itu ibu ya, jangan lupa yang memotivasi kakaknya ibu yang pertama ya. Ya, segitu saja dari saya. Jadi segitu saja. Apakah ada yang mau ingin bertanya, Kakak Nanda? Ya. Oh, Kakak Nanda mau bertanya. Ya. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bertanya ya. Pertanyaan saya ke Kakak Mani. Bagaimana cara Kakak mempelajari seni tari dengan sangat cepat dan mudah? Baik, bagaimana cara saya untuk menangkap tarian atau gerakan secara cepat? Itu tentunya dengan berlatih sih ya. Tapi dengan berlatih juga, menurut saya mempunyai tekniknya sendiri. Saya punya tips bagi kalian semua. Tapi di sini saya akan bagi tarian ini menjadi dua, tari tradisional dan juga tari etnik modern. Kalau saat ini saya lagi fokus di etnik modern ya teman-teman. Kalau di tradisional sendiri, itu kan memang udah ada kayak tari condong, tari margapati, dan tari lain sebagainya itu udah dari YouTube. Itu semisalnya atau saya lomba, ini kebetulan saya bentar lagi bakalan lomba margapati. Itu saya lihat dulu videonya di YouTube, dan di sana saya hafalin segmen per segmen, dan jangan langsung per semuanya, itu hafalin dikit-dikit dan demi dikit. Dan dari sana juga saya belajar bahwa saya gimana caranya itu cepet nangkep. Gimana caranya itu adalah per segmen, terus tutup dulu videonya, dengerin musiknya, dan kita gerak sendiri di kaca. Kaca itu juga lumayan jadi media yang sangat penting bagi kita ya teman-teman. Terus itu juga buat di etnik modern, karena saya juga lagi fokus di etnik modern. Kalau dari saya sendiri, kalau dari koreografer lagi menjelaskan atau menerapkan koreo, saya akan melihat terlebih dahulu bagaimana caranya dia untuk menerapkan koreo, bagaimana kakinya dia, bagaimana tangannya dia, bagaimana dia bergerak, bagaimana ekspresinya dia. Baru dari sanalah saya bisa memecah itu semua, saya bisa membagi per segmen juga. Dan dari sana sendiri saya langsung menangkap langsung ke otak saya. Tapi itu tidak semudah itu ya teman-teman, karena dulu juga saya sempat memakai teknik ini tapi masih lama juga menangkapnya. Jadi kuncinya itu cuma satu, yaitu adalah berlatih. Karena kalau kalian gak berlatih, mungkin bakalan susah buat nangkep gerakan seperti itu. Makasih. Ada lagi yang mau nanya? Izin bertanya lagi, Kak Mani, saya izin bertanya nih, apa saja keahlian kakak selain di bidang tari, dan apa saja sih prestasi kakak selain di bidang tari?
Baik, terima kasih. Jadi saya memang seorang perempuan yang memang lahir dan bertumbuh di keluarga seni, tapi seninya itu bukan memang seni tari aja. Saya sempat tertarik di seni bahasa Bali itu di Pidarta dan juga Masatua. Di sana saya memperoleh prestasi, tepatnya di Masatua Bali itu saya mendapatkan juara 2 tingkat Sedenpasar dan juga juara harapan 3 tingkat Sebali. Itu menjadi pengalaman terbaik bagi saya karena saya di sana belajar seni yang bukan hanya seni tari saja. Terus itu juga untuk di Pidarta. Pidarta ini saya baru di SMP ini, tapi saya sudah memperoleh juga prestasi. Itu kalau tidak salah, saya lupa, sepertinya itu juara 2 atau juara 3. Dan masih banyak lagi cabang seni lainnya yang saya ikuti. Ya seperti itulah hidup saya seni semua. Seperti itu. Terima kasih. Nih pertanyaan terakhir saya. Pengalaman apa sih aja sih kakak yang ulang deh. Pengalaman apa saja sih yang kakak alami selama lomba atau selama kakak mengikuti lomba-lomba setingkat Bali atau setingkat kota? Oke, terima kasih. Ini cukup mengingat saya dan memflashback saya kembali terkait perlombaan saya di SD atau di SMP karena saat ini juga saya jarang mengikuti lomba. Kalau di SD sendiri, waktu pertama kali saya ikut lomba, itu tingkat Sedenpasar atau Sebali sepertinya. Sebali, dan itu tuh, waktu itu lomba condong kelas 2 SD. Di sana saya memang belum berkesempatan untuk menang dan di sana saya nangis karena teman-teman yang saya kenal itu semua masuk ke 6 besar. Itu saya waktu itu langsung menangis dan langsung mengadu ke ibu saya, kenapa saya nggak dapet ini, kenapa saya nggak dapet itu. Tapi ternyata saya lumayan hoki, dari 300 peserta ternyata saya masuk ke 50 besarnya dan memang ada dipajang gitu di papan 50 besar itu. Itu menurut saya sebagai seorang anak kelas 2 SD dan meraih seperti itu, menurut saya itu wajib diapresiasi untuk diri saya. Tapi mungkin memang masih banyak evaluasi juga dari teknik saya dulu, karena saya juga mengakui setelah saya melihat video-video saya tari dulu itu memang agak kurang daripada yang sekarang. Tapi dari situ juga saya belajar, saya lebih berhati lagi, dan juga saya sempat off 4 tahun itu dari SD, dari kelas 6 SD sampai SMP itu saya off 4 tahun, saya nggak pernah nari lagi. Dan di sana saya fokus sebagai di organisasi. Waktu itu juga saya sempat menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 5 Denpasar. Dan di sana saya belum memfokuskan diri sebagai seorang penari juga, tapi di sana juga sempat ada tugas pentas seni. Di sana saya mengembangkan kembali minat saya dalam seni tari dan di sana saya menemukan jati diri saya sebenarnya. Dan kembali lagi saya juga mengikuti komunitas Alur Manca itu di akhir kelas 9. Di sana juga saya mulai mendapatkan, oh ternyata ini ya diri saya, ternyata ini hidup saya, ternyata ini semesta saya, ternyata ini dunia saya. Dan saya merasa bahwa selama saya menempuh di seni tari, saya tidak pernah merasa bahwa saya tertekan, karena saya menganggap seni tari itu adalah dunia bagi saya. Jadi saya kalau misalnya saya kan setiap hari latihan kan, ada jadwal latihan gitu tuh setiap sore. Saya merasa bahwasanya itu adalah tempat saya untuk nge-charge kembali diri saya, untuk memulihkan kembali energi saya, karena sejatinya seperti yang tadi saya bilang, seni itu tidak akan pernah punah ataupun seni itu tidak akan pernah hilang. Jadi selama-lamanya saya akan cinta pada seni. Terima kasih. Kakak Mani ini emang anak art banget. Mungkin mungkin sekian saja pertanyaan dari kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.